hormat dan kemuliaan Bapa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, membawa bangsa kami. Pulihkan negeri kami Tuhan. Kami
sembunyikan melalui bangsa kami Bapa. Kami boleh kembali Tuhan berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan pujian kami kiranya Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami yang rindu firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan Tuhan. Boleh menjadikan jawaban di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan kami firman-Mu Tuhan boleh berbuah-buah di dalam hidup kami Tuhan. Dan boleh tertanam di tanah hati kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau sendiri yang bersabda melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan Tuhan tidak berlalu begitu saja. Melainkan boleh menjadikan berkat bagi setiap telinga yang mendengarkan. Dan Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa sembahyang pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh ada berdiri di hadapan saudara. Terima kasih buat Om Sugiono yang sudah mempercayakan saya untuk melayani. Ada yang kenal sedikit karena dari tahun 94 saya menjadi pengerja di tempat ini. Jadi waktu masih gereja yang lama, saudara ya, masih gereja yang sangat lama, ya, saya masih kebagian, lalu dibangunlah yang lebih luas dan saat ini sudah diperbaiki sedemikian bagusnya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, nama saya Adi Kristiono, pelayanan saya ada di Gresik, di Kecamatan Menganti dari tahun 99. Puji Tuhan sampai sekarang boleh ada semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita patut berterima kasih kepada Tuhan, bangsa kita merdeka 79 tahun. Ya, jadi kalau saya hitung-hitung, pas saya jadi pengerja genap 30 tahun yang lalu. Ya, 30 tahun jadi pengerja. Dan saat ini kalau saya masuk, benar saudara, kalau saya masuk di sini itu rasa-rasanya saya masih jadi pengerja. Saudara. Rasa-rasanya itu pingin ya berbuat sesuatu untuk tempat ini saudara. Jadi kebiasaan 2 tahun. Ya. Selama masih bernafas tetap jadi pekerjanya Tuhan. Terus tetap setia di bendang Tuhan. Itu komitmen saya di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam kemerdekaan kita Indonesia, ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, saudara. Ya, bagi kita orang-orang yang percaya, dengan
sikap hidup kita masing-masing, orang-orang yang percaya, terlebih di dalam gereja. Jadi hari ini kita belajar bagaimana sikap hidup orang percaya dalam bergereja, saudara. Ya. Saya senang menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Waktu gereja lama, saya masih mengalaminya. Lalu dibangun, ya. Pastori masih di depan, lalu dibangun di sebelah sana. Selama 2 tahun, saya ikut di dalamnya. Dan saya sangat bersyukur, saudara. Ya. Bagi kita, anak-anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, orang-orang percaya yang saat ini ada dalam bergereja. Kadang kita lupa apa yang sikap hidup apa dalam kehidupan kita bagi gereja yang ada di tempat ini. Ya, saudara, mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Oke, saya bacakan buat saudara. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, sebetulnya sikap hidup orang-orang percaya dalam bergereja itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sikap yang benar dengan pemimpin rohani, ayat 12 dan 13. Bagaimana sikap orang percaya dalam bergereja kepada pemimpin rohani saudara, gembala saudara di tempat ini. Ya, itu tercatat di ayat 12 dan 13. Lalu yang kedua, dalam hubungannya dengan saudara seiman, itu ayat 14, 15. Jangan membalas yang jahat dengan jahat. Tidak boleh. Ya. Kalau saudara dilempar batu, saudara lempar, ya, onde-onde tahu isi boleh, bunga boleh. Ya, tahu isinya tapi batu, onde-onde isinya batu. Ya, bunga sak pot-potnya dilempar. Ya, Tuhan sudah mengajarkan apabila engkau ditampar pipi kiri apa kanan? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya adalah kita tidak bisa membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi balas yang jahat dengan yang baik, dan itu sulit, saudara. Dan yang ketiga, di sini saudara, dalam hubungan diri sendiri. Ya. Lalu yang keempat itu dalam kehidupan kerohanian, ayat 19 sampai yang ke-22. Nah, kita bahas dalam hubungannya diri sendiri. Ayat 16 sampai 18, bagaimana sikap hidup orang-orang percaya dalam bergereja. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa, saudara. Ya, sebelum saya membahas semuanya, saudara tahu bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 16 dan 17, bagaimana Paulus ada di Tesalonika. Ya. Sebetulnya Paulus tidak, sasarannya tidak Tesalonika. Ya. Dia mau ke Asia. Tapi dalam suatu penglihatan, ada orang melambaikan tangan, tolonglah kami. Lalu Paulus masuk ke Makedonia. Kota pertama Filipi, kota kedua baru Tesalonika. Ya. Tapi Paulus hanya bisa 3 minggu di sana. Ya. Hanya bisa 3 minggu di sana memberikan kabar Injil. Tapi luar biasa, walaupun hanya 3 minggu, Injil Tuhan itu bergema di sana. Sehingga ada muncul gereja Tuhan di sana, di Tesalonika.
Nah, surat Tesalonika dikirim itu gereja Tesalonika sudah 1 tahun berdiri. Ya, Paulus punya kerinduan, cepat-cepat dia tulis, saudara. Ya. Di akhir surat Tesalonika, Paulus menasehati kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika untuk bersukacita. Kenapa, saudara? Dalam diri kita harus ada sukacita. Jemaat di Tesalonika walaupun umurnya baru 1 tahun, mereka sudah mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan dalam pengiringannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mencegah luntur imannya, Paulus mencoba menulis bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah selalu, selamanya, tidak putus-putusnya. Jadi, sukacita bagi orang-orang percaya dalam bergereja bukan cuman waktu saudara ordernya banyak, pembeli di toko saudara banyak, omset saudara 1 bulan banyak, targetnya tercapai bahkan lebih. Saya ada jemaat ibu-ibu di developer, target penjualan dalam perumahan itu 1 orang hanya 2 unit. Tapi dia bilang, Pak Adi bantu doa sudah 2 bulan saya tidak dapat. Ya. Saudara, ada target. Sukacita itu muncul bukan karena perkara-perkara jasmani, saudara. Ya, oke. Semuanya lancar lalu kita bersukacita. Dapat arisan, ibu-ibu dapat arisan, senang, sukacita. Waktu di Kopyo, wah namanya muncul. Ya, Susi, wah senang dia. Bukan dasar itu, saudara. Sukacita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu muncul. Enggak, bukan hal-hal itu, saudara. Ya. Tetapi di balik nasihat Paulus supaya orang-orang percaya yang ada di Tesalonika walaupun ada tekanan, walaupun ada penganiayaan, Paulus berkata, bersukacitalah selamanya, bersukacitalah tidak putus-putusnya. Ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tesalonika adalah kota yang besar. Ya. Di situ banyak sekali orang-orang masuk di dalamnya. Ya. Pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran di situ juga banyak. Ya. Tekanan-tekanan orang-orang Yahudi. Paulus 3 minggu, kenapa cuma 3 minggu? Karena orang-orang Yahudi yang gak suka dengan pemberitaan penginjilan Paulus. Paulus dikejar, ya. Oke, sehingga Paulus lari ke Berea. Ya. Mengalami tekanan, jemaat yang mengalami tekanan. Hari ini saya tidak tahu keadaan saudara. Ya. Kebetulan saudara ada di tempat ini. Mungkin pekerjaan saudara sedang seret, sedang sulit, tidak tahu ekonomi saudara, saya juga tidak tahu. Hubungan suami istri ada pengaruh yang buruk, ada tekanan, saya tidak tahu. Tapi hari ini firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah tidak putus-putusnya. Bersukacitalah untuk selamanya. Bukan karena hal-hal yang jasmani, saudara. Oke. Mari kita belajar, mengapa seperti itu. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai 8. Kita lihat. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai ke-8. Kita lihat. Dan kamu
telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam apa saudara? Penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Perhatikan, menerima firman Tuhan dengan sukacita walaupun ada tekanan saudara atau penindasan. Saudara, yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang kamu. Saudara, kenapa saudara? Sukacita itu harus selalu ada, tidak boleh surut. Mengapa saudara? Karena satu, ternyata orang-orang percaya di Tesalonika bisa menjadi teladan. Kenapa? Karena ada sukacita di dalamnya. Saya berharap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini bisa menjadi teladan. Firman Allah bergema, saudara. Bisa menjadi teladan, contoh bagi gereja-gereja yang lainnya. Walaupun mengalami penindasan, walaupun mengalami masalah yang berat, orang lain mungkin gak tahu. Tapi ada sukacita, sukacita di dalam melayani Tuhan, sukacita di dalam bergereja, sukacita di dalam memuji Tuhan, sukacita dalam memuliakan Tuhan, sukacita dalam berdoa. Itu menjadi teladan bagi gereja-gereja yang lainnya. Wilayah Makedonia itu luas, apalagi di Akhaya lebih luas lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun umur gereja baru 1 tahun. Saya dulu teringat 1 tahun di tempat pelayanan saya. Saya sudah susah-susah bikin roti tar, saudara ya. Maunya ulang tahun dengan jemaat. Saya tunggu waktunya tiba, nggak ada yang datang, saudara. Waduh, baru 1 tahun, saudara. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan kirimlah 1 aja, saya bilang gitu. Saya bilang ngomong cuma 1 aja. Setengah jam kemudian datanglah. Tante-tante datang, dunu, oh haleluya. Doa saya masih didengar Tuhan, saudara. Akhirnya nyanyi firman Tuhan, cuma 1 orang, saudara ya. Tiup lilinnya, saudara, tiup lilinnya. Cuma 1 orang, saudara. Bayangkan 1 tahun. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam 1 tahun ada banyak tekanan, ada banyak kesulitan. Ada jemaat yang sedang bergabung dengan kita, baru beberapa bulan setelah itu punya masalah. Anaknya laki-laki, kecelakaan lalu meninggal. Lalu saya berkata begini, wah ini alamat, dia nggak akan setia ini. Pikiran saya seperti itu, aduh alamat. Suaminya belum Kristen, 3 anak laki-laki. Yang pertama ikut papanya, yang kedua ikut Kristen, yang ketiga ikut papanya. Dia bilang kepada saya, Pak Adi, kenapa kok harus yang ini dipanggil Tuhan? Bayangkan saudara. Saya berpikir begini, wah ini alamat sudah mundur. Tapi ternyata sampai hari ini, puji Tuhan, ibu ini tetap setia. Saudara, baiklah saudara yang ada di tempat ini, tetaplah bersukacita. Amin. Sukacitanya bukan dibuat-buat. Sukacitanya bukan dibuat-buat. Ketawa sendiri, jalan ketawa, jalan ke sana ketawa. Itu namanya saya di sekolah, di SMP saudara, di situ ada satu kelompok saya, security-nya, wakanya, sama kelas inklusi, kumpul saudara. Membentuk kelompok ODGJ saudara.
Saya gini, waduh aku terjebak di sini. Yes, gak apa-apa lah terjebak ya. Oke, gangguan jiwa saudara ya. Saya termasuk di dalamnya saudara. Oke, saudara bukan seperti itu dibuat-buat, senyumnya dibuat-buat. Enggak, sukacitanya itu lahir dari hati kita, bukan dibuat-buat. Ya, oke, bersukacitalah senantiasa. Ya, itu akan menjadi teladan. Bersukacitalah senantiasa karena firman Allah itu bergema. Berita tentang Tuhan tersebar tanpa disadari. Paulus senang saudara. Paulus gak repot-repot saudara. Karena sukacita jemaat di Tesalonika. Firman Allah itu bergema. Ya, Tuhan dimuliakan di daerah Makedonia saudara. Ya. Walaupun hanya 3 minggu Paulus memberitakan firman Allah. Tapi berakar. Oleh sebab itu Paulus cepat-cepat nulis. Tetaplah engkau bersukacita. Saudara. Oke. Karena sukacitamu itu berdampak. Saya rindu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di tempat ini. Karena sukacita saudara. Firman Allah bergema, menjadi kesaksian, menjadi teladan bagi sekitar saudara. Ya. Semalam saya coba cari gereja Katolik yang ada di mana? Purwoharjo, saudara ya. Ternyata di tengah hutan, saudara ya. Malam-malam jam 8 saya dengan driver, ayo coba lihat, saya mau cari kepingin. Masuk hutan ya, Purwoharjo. Saya baru nyadar, kok gak pernah lewat. Setelah itu saya renung, oh pernah saya lewat di sini, naik sepeda motor ya. Setelah itu dari penginapan lurus, lalu belok kiri. Belok kiri tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap. Di tengah-tengahnya ada satu perkampungan. Di situ ada gereja Katolik dan besar sekali. Saudara, saya percaya orang-orang yang di dalamnya itu ada sukacita sehingga bergema. Saya rindu anak-anak Tuhan di tempat ini karena sukacitanya ada gema, ada dampak. Jadi teladan. Ya, amin. Menjadi teladan, saudara. Oke, enggak susah-susah, saudara. Akhirnya banyak orang datang. Mereka berkata begini, kenapa ya GPDI Jajak itu orangnya kok senyum senang selalu. Aku coba kepingin datang lah. Iya. Ya, di tempat kami saudara ada banyak berdatangan. Mesti saya tanya, kenapa? Ya. Ternyata bukan karena jemaatnya di situ ada sukacitanya, enggak, karena ada Google di dalamnya, saudara ya. Karena diketik di situ gereja terdekat di Menganti ya, gereja terdekat muncullah di tempat kami, sehingga banyak yang datang. Karena Google, ya enggak apa-apalah untuk sementara ini. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, karena itu akan berdampak, saudara. Ya. Iman kepada Allah itu semakin kuat tanpa kita sadari loh. Kalau saudara bersukacita, imanmu kuat. Engkau tidak pernah disusahkan. Engkau tidak pernah disedihkan dengan setiap persoalan, di setiap permasalahan. Dulu COVID melanda. Itu menjadi sejarah buat saya. Saya terpuruk di dalamnya. Ya, kalau bicara tentang COVID, saya langsung ngomong kepada Tuhan. Kenapa harus saya? Kok enggak yang lainnya? Saya bilang begitu. Kenapa? Istri saya terkena COVID. Lalu dipanggil Tuhan. 7 bulan. Saya tidak pernah bersukacita. Saya ngomong kepada Tuhan, kalau ada yang bersaksi, waduh kemurahan Tuhan, waduh Tuhan tolong. Enggak, saya bilang, bukan Tuhan yang tolong, kebetulan. Kamu belum mati waktunya. Saya bilang begitu terus, kalau ada yang bersaksi, enggak bukan kuasa Tuhan. Kebetulan aja kamu enggak mati hari itu. Ya, saudara 7 bulan. Saya enggak ada sukacita. Saya terus menyalahkan Tuhan. Kenapa?
Puluhan tahun saya hidup dengannya. Gereja sudah dibangun, ada pastori, dia pernah bilang, nanti dapurnya itu luas, halamannya luas. Tuhan genapi, tapi cuma 6 bulan dia merasakan. Dan dari situlah sukacita saya hilang. Saya mau berbagi pada saudara. Mungkin hari ini berat, ada persoalan dalam hidupmu. Tapi jangan sampai sukacita itu hilang dalam hidupmu. Pertahankan sukacitamu itu. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, karena dengan bersukacita, imanmu, percayamu semakin kuat. Engkau tidak akan pernah ditumbangkan, disusahkan dengan setiap persoalan masalah yang ada. Ya. Saudara, kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Sekali lagi, jemaat-jemaat di Makedonia, salah satunya Tesalonika. Ya. Selagi saudara? Dicobai ayat 2 dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sekali lagi, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Apa di situ ditulis? Sukacita mereka meluap. Ya. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Walaupun penderitaannya menekan hidup orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Tapi sukacita mereka meluap. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya rindu sekalipun saudara mengalami banyak tekanan. Kiranya saudara, sukacita saudara semakin meluap. Lalu apa saudara yang terjadi jemaat di Tesalonika? Dengan sukacita yang meluap dalam tekanan, ditulis di situ. Sekalipun mereka miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Oke. Tanda orang-orang yang bersukacita, orang-orang percaya yang ada sukacita adalah orang-orang yang tidak pelit untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Suatu saat plafon gereja di tempat kami ambrol pojokan. Saya tidak umumkan saudara. Ambrol, siapa yang enggak saudara? Saya diam aja. Biar jemaat tahu lihat itu plafonnya ambrol. Saudara, saya coba mau diam aja. Udah ngasih pengumuman, tolonglah ya di sana diperbaiki. Enggak, saya diam. Saudara. Ya. Ternyata ada satu keluarga. Besoknya di WA, Pak minta tolong nanti ada tukang ke sana mau betulin plafon. Saya bilang, semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Ada sukacita, tandanya adalah enggak pelit dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini enggak pelit, saudara. Ya, saya tahu kenapa kalau pelit ya enggak akan terjadi yang seperti ini, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Yang kedua, tetaplah berdoa ayat 17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bahasa Jawa tetaplah berdoa. Bahasa Jawanya tetap itu jangan kendat. Tahu kendat? Tahu kendat? Apa kendat? Bukan bunuh diri, ya tahu kendat itu apa? Gantung
gantung diri. Berarti anak-anak Tuhan jangan putus di dalam berdoa. Gak boleh putus, tetaplah berdoa, gak boleh putus. Tuhan Yesus ngajari, Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus ngajari harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa itu harus tidak boleh berhenti. Tetaplah berdoa apapun yang terjadi dalam hidupmu. Susah, senang, tetap berdoa. Ya, berat sekali hidupmu, tetaplah engkau berdoa. Ya. Suatu saat jemaat yang kami layani rindu ya untuk membangun satu tempat di tahun 2019. Awal-awal Covid kami membangun. Oke, dengan dana waktu itu hanya 150 juta. Yang harus kami bangun 10 gerejanya 10 kali 16, pastorinya 6 kali 13. Ya, oke, dengan dana awal seperti itu. Saya mau kasih tahu, setiap minggu sore panitia kumpul lalu merekap untuk minggu depan apa yang harus dikerjakan dan tidak lupa diakhiri dengan berdoa bersama. Sehingga 4 bulan terselesaikanlah semuanya, tidak berhenti, selesai semuanya. Oke, saudara yang kasih di dalam Tuhan, tetaplah berdoa apapun masalah saudara. Sakitmu belum disembuhkan, tetaplah berdoa. Anakmu masih ndewablek, tetaplah berdoa. Oke, tukumu sepi, tetaplah berdoa. Oke, pekerjaanmu berat, tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti, apapun saudara. Gak boleh putus, gak boleh jemu. Oke, saudara boleh jemu makananmu. Tahu, tempe boleh jemu, tapi doamu gak boleh jemu. Oke, saudara lihat hidup saudara. Apakah aku hari ini masih berdoa? Atau berhenti? Saudara, kita kasih contoh, tiga contoh bagaimana doa itu begitu dahsyat. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Yakobus 5 ayat 17. Yakobus pasal 5 ayat 17. Oke, dan 18. Begini firman Allah. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Manusia biasa seperti kita, tapi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi saudara? Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ayat 18, ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Luar biasa. Elia manusia biasa, tapi waktu dia berdoa dia bilang berhenti. Hujan 3,5 tahun berhenti hujan. Bayangkan. Manusia biasa, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Bisa menghentikan hujan 3,5 tahun. Lalu dia berdoa lagi, turun hujan, langsung turun. Ya. Anak-anak sekolah minggu di tempat kami kebiasaan kalau sudah nggak hujan-hujan lalu nyanyi Nabi Nuh, saudara, ya. Iya, kan terakhir hujan lebat turunlah. Wah, ini doanya anak-anak saudara. Hujan lebat, kepingin hujan lebat. Iya. Oke, saudara yang kasih di dalam Tuhan, doanya sungguh-sungguh seperti Elisa, manusia biasa seperti kita. Tapi luar biasa doanya, bisa menghentikan hujan. Bayangkan. Ya.
Wah, kalau saudara bisa menghentikan hujan, waduh disewa sini, disewa sana, ada pentas sana, saudara dipanggil, tuh siap turun hujan, jangan turun hari ini ya. Jam ini nggak boleh turun, wah saudara laris duit ya, saudara ya. Bukan untuk itu saudara, apa yang menjadi masalahmu? Ya, kayak berat tuh nggak ono tanda-tanda hujan, tapi bilang hujan turun saudara. Kalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, manusia biasa seperti kita, ada salah, ada kurangnya. Ya, hari ini tetaplah engkau berdoa, jangan pernah putus, apapun masalah saudara, kesulitan saudara. Saya tahu, asal engkau berdoa sungguh-sungguh. Oke. Lalu saya kasih lagi contoh lagi. Yosua pasal 10 ayat 12-14. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Nah, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Bahwa apa saudara? Tuhan mendengarkan permohonan seorang. Oke. Siapa yang rindu? Belum pernah terjadi dulu, bahkan sekarang. Permohonan seorang manusia seperti saya dan saudara. Kalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, tak putus-putusnya engkau berdoa, Tuhan akan nyatakan itu. Ya, Tuhan mendengarkan setiap permohonan manusia biasa seperti kita. Oke. Yang terakhir, Yesaya 38 ayat 1 sampai yang kelima. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai yang kelima. Kita lihat. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Laka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Selanjutnya, pergilah dan datanglah kepada Hizkia. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, suatu saat saya sudah minta izin sama Om Sugiono. Nanti sore tanteku saya minta untuk saya didoakan. Kenapa? Karena 1 bulan kepala saya ini sakit sudah. Setiap malam loh. Ya. Kayak mau pecah. Suatu saat hari Rabu saya berdoa. Saya kira saya sudah mau anfal, mau pergi saudara ya. Saya bersandar, saya sudah tidak kuat lagi. Ya, saya bilang, ya sudahlah kalau memang Tuhan izinkan saya mati hari ini ya gak apa-apalah. Wah ya, karena itu yang saya tunggu-tunggu. Enggak saudara ya. Ya Tuhan sudahlah terserah, mau mati sekarang, mau mati besok terserah. Tambah lama, tambah berat, saya sudah tidak kuat lagi. Tapi saya tertidur. Besok pagi bangun. Enggak sakit lagi. Walah, kasih itu mati tiba. Ya. Bagaimana saudara kalau divonis sama Tuhan? Ya, saudaranya dipanggil, sini. Ini istrimu. Iya, kasih tahu ya.
nanti bisa dipulang, lalu minta apa saja, kasihkan. Kenapa dokter? Karena 1 minggu mati. Oh gitu ya. Bayangkan, tapi itu kan kata dokter, ini loh kata Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengubah? Ayo, dokter bilang, seminggu mati. Ayo, mau apa saudara? Ayo, kalau saudara Tuhan sudah tentukan, besok mati, mau ngapain saudara? Hizkia tahu saudara, divonis sama Tuhan mati nggak sembuh karena sakit. Hizkia memalingkan mukanya ke tembok lalu dia berdoa. Hizkia itu orangnya apa tadi ditulis? Orang yang setia, tulus hati. Dia selalu melakukan perbuatan yang baik. Itu jadi rekomendasi ngomong kepada Tuhan. Tetaplah menjadi orang baik di tengah-tengah kesulitan saudara. Tetaplah engkau setia sungguh-sungguh di tengah-tengah ketekanan hidup saudara. Ya. Yuk, lakukan dengan tulus hati. Sekalipun di sekitarmu, gak ada yang tulus hati. Lakukan itu semuanya. Lalu berdoa dengan sungguh-sungguh. 15 tahun dikasih umur panjang. Oh haleluya. Saya percaya hari ini doamu didengar oleh Tuhan. Asal engkau sungguh-sungguh. Ya manusia biasa. Seperti yang lainnya. Oke, tetaplah berdoa. Jangan kendat, putus. Ya, tetaplah berdoa. Oke, saya baru nyadar saudara. Baru saja nyadar. Setiap pagi saya berdoa. Koyok-koyok doanya biasa, rutinitas saja. Tetapi itu berdampak akhir hari-hari ini. Saudara. Saya lihat, iya memang. Doa, harus ada doa. Terus doa. Nggak putus-putus. Doa, berdoa. Terus berdoa. Saya ingat waktu saya menjadi pengerja di tempat ini. Jam 4 saya harus sudah bangun. 3:30 kadang. Sudah harus menyiapkan. Om datang duluan. Tante datang. Om Sugiono, Ciyu datang. Berdoa bersama-sama. Oke, itu tiap pagi. Dan saya masih tetap lakukan hari ini. Jemaat yang kami oleh kemurahan Tuhan saudara. Setiap pagi saya absen sama Tuhan saudara. Ya masih bisa disebut dengan bibir ini, dengan dihafalkan saya sebut satu-satu. Saudara. Bapak ibu ini anaknya, bapak ibu ini anaknya, bapak ibu ini anaknya, saya sebut setiap hari. Oke, kenapa? Karena doa itu akan berdampak. Saya bilang, sampai saya tidak bisa menghafalkan jemaat, saya tidak akan pernah berhenti untuk mendoakan mereka satu persatu. Tetaplah engkau berdoa, apapun kesulitan saudara. Sekarang yang terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur itu adalah berterima kasih kepada Tuhan, saudara. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan, engkau sungguh baik. Seperti hari ini saya bersyukur ada di tempat ini, berterima kasih saudara. Masih bisa ada sebagaimana ada. Saya tadi sudah berbincang-bincang sama tanteku. Tante kok sehat? Iya. Ya dari dulu seperti itu saudara. 30 tahun yang lalu. Saudara. Masih kuat, masih jalannya. Oh ini tangannya kesemutan waduh. Ya masih tetap bisa kuat melayani Tuhan. Oke. Saya percaya ada ucapan syukur setiap hari. Naikkan syukur, terima kasih. Oke. Hutang saudara masih belum lunas hari ini karena ada modal. Belum lunas hari ini. Masih ada yang punya tanggungan, motornya, mobilnya, rumahnya masih ada tanggungan. Besok belum tahu apa yang harus dibayar, mengucap syukur sama Tuhan. Sepi orderan, mengucap syukur sama Tuhan. Masih sakit hari ini, mengucap syukur sama Tuhan. Oke, ucapkan syukur, terima kasih hanya kepada Tuhan saja. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mengucap syukur itu datang kembali kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Hari ini, ucapan syukur saudara apa?
Saya mau tanya, bersyukur untuk apa saudara? Untuk bangsa kita Indonesia yang merdeka. Bersyukur untuk apa saudara? Keluarga saudara masih utuh, suami istri anak. Bersyukur untuk apa? Saudara masih bisa bekerja. Saya bersyukur Tuhan masih percayakan saya untuk mengajar di SMP Negeri 40. Saya tidak ASN, saya tidak P3K. Saya guru tidak tetap. Ya, katanya kelompok ODGJ, GTT itu guru teko turu. Ya, guru teko turu. Katanya wis wangi, apik, kelambine putih. Iyalah, di kelas turu. Kasih tugas anak-anak turu ya. Enggak saudara, itu kelompok saya ODGJ saudara. Oke, bersyukur saudara. Kenapa? Saya enggak S1 saudara. Tapi dipercaya untuk ngajar SMP. Sekolah saya itu ijazahnya itu S Batu. Loh iya kan? SAB, Sekolah Alkitab Batu. Ya, berarti kan S Batu ya. Iya, kalau saya ditanya, "Pak, ijazahnya," saya sungkan. Mau ngomong apa? Ya, SMA, yoga SMA, S1, yo enggak. Saya bingung saudara. Ya, masih dipercaya sampai hari ini 24 tahun. Bahkan kemarin sama pengawas dari Departemen Agama, saya ditambahkan tugas ke SDN Jajar Tunggal di Surabaya untuk ngajar SD lagi. Wis tuwek ngene kok ngajar SD. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh. Ya, waktu saya sudah 40 jam, saudara. Ya. Di SMP sudah menjadi guru agama ditambahi PJOK. Ya, saya ini guru olahraga, saudara ya. Makanya agak sehat sedikit lah ya. Padahal dulu saya kepingin sekolah guru olahraga, tapi saya tidak bisa. Tapi hari ini Tuhan percayakan saya menjadi guru olahraga. Kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa. Makanya saya bersyukur masih bisa. Walaupun setiap pagi jam 6 saya harus berangkat saudara. Capek, wis umur wis 50. Capek sebetulnya. Tapi itulah, selama hamba masih bernafas, saya tetap melayani Tuhan. Anak-anak butuh saudara. Kenapa enggak dipensiunkan? Menurut saudara, kenapa enggak digantikan? Menurut saudara apa? Karena tidak ada gantinya. Bukan karena saya pintar ngajarnya, hebat ini, guru teladan. Enggak, gak ono gantine. Waktu itu kepala sekolah bilang, loh bukan KTP Surabaya, loh ijazahnya enggak SD, terus digeser. Kurikulum bilang, Bu, geser boleh, Ibu cari ganti. Wes, gak situ, balik meneh. ya, kepala TU bilang, Pak Adi ki sakti. Kenapa sakti? Yo gak bisa dilengser no. Yes, itu Tuhan lah yang campur tangan. Ya. Jadi saudara, saya jadi guru bertahan sampai 24 tahun. Bukan karena saya pintar, tapi karena ganti nih. Kalau gantinya bener di Surabaya nggak ada gantinya saudara. Ya siku ae. Ono iku ya siku saudara ya. Saya bilang tinggal 5 tahun lagi langsung saya pensiun. Saya tidak tahu status saya nanti tetap GTT P3K. Saya nggak mau P3K, males sudah. Capek nanti harus PPG, harus gini, setor ini, wis ruwet ya. Setor apa namanya? Di sekolah Ciu apa, sektor apa? Wadah, iki opo? Saya bilang wis terserah mau kasih KTU wis tulisan sembarang wis. Saya bilang kurikulum wis tolonglah, wis sembarang masuk no jadwal wis ya. Saya bilang begitu. Saya sudah bilang ganti-gantian lah, aku gak apa-apa wis. Ya, saking gak no ganti nih, maka saya tetap menjadi guru. Ya, bahkan menjadi guru olahraga. Ya, saya bingung jadi guru olahraga. Opo terus lan, sementing pemanasan ya, ayo 1, 2, 3, 4. Ya main basket ya kasih bola ya, main voli Pak, saya tanya, main apa sekarang? Voli Pak, ya sudah, voli, voli ke sana. Ya, saya tinggal.
guru agama suruh voli, ya masa iso. Pak, bulu tangkis, ya, pengumuman, besok bawa raket dan kok, dah, main bulu tangkis semuanya. Ya, saudara. Jadi anak-anak itu senang sama saya. Kenapa? Karena belajarnya olahraga menurut kesenangan mereka masing-masing. Iya, anak-anak saya kan kelas 7 pegangnya, yang kelas 8. Pak, kok gak ngajar kelas 8? Kenapa? Enak di tengah Pak Adi, kenapa? Wes sak senenge. Bukan karena apa tiba sak senenge. Oh, kamu itu iso ae ya. Ya, mereka minta kepada saya untuk terus ngajar, enggak ya. Saya kelas 7 pegangnya. Karena awal-awal kelas 7 itu anaknya tahu, belum tahu saya, saudara ya. Sehingga kamu sini, kamu sini, kamu sini. Ya, kelas 8 kamu sini, Melayu saudara, gak gelem. Ya, sudah ngerti modelnya saya. Nah, saudara, tadi awal-awal saya belum bisa membuat saudara tersenyum. Nah, sekarang wis arep entek tersenyum, telat saja nih. Sajane awal-awal itu senyum saudara ya. Ya, bersuka cita kan? Enggak. Waduh, saya kok tertekan gitu tadi khotbah. Iki masuk opo enggak gitu ya. Iki mudeng opo enggak saya ngomong gitu ya. Oke, tapi hari ini saya sudah melihat senyum saudara. Berarti ada sukacita. Ya. Ya, berarti sedikitlah dikurangi persoalan saudara. Ya, utangnya mulai berkurang. Ya, masalahnya gemes sama anak sing ndewablek mulai berkurang. Ya, oke. Jangan jemu-jemu untuk mendoakan anak-anak saudara masih ndewablek. Ya, saya dulu pernah sekolah kan mesti ramah anak. Ya, sekolah ramah anak. Saya terapkan di gereja tempat kami. Gereja ramah anak. Wis gak karuan saudara, terserah saya mau khotbah anak-anak lari sini, lari sana, lari sana. Wis terserah, gak usah diiku, gak usah direken. Seneng anak-anak, lari sana, bukan gak tertib. Wis biarin ramah anak. Yang penting yang dewasa-dewasa konsentrasi dengan khotbah saya ya. Jangan ngurusin anak sana, lari, ketepuk. Oke, saya enggak pernah ngomong, anak sopo iku, minggir. Enggak, wis biarin. Mereka ada sukacita di sini, senang di sini, tinggal di sini. Iya benar saudara. Akhirnya guru-guru sekolah minggu ambil kesepakatan. Nginap di gereja, senang saudara ya. Nginap di gereja, biasanya tidurnya jam 11, jam 10, jam 9 sudah beber-beber di gereja gini. Wah, tidur bersama. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Apapun persoalan saudara, tetaplah berdoa. Apapun persoalan saudara, bersukacitalah walaupun berat. Tariklah. Ketokno untumu. Ya, iya, itu akan menjadi teladan bagi banyak orang. Itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oh, ternyata orang Kristen itu begitu, saudara. Ya, hari ini itulah sikap hidup orang-orang percaya yang bergereja di GBDI Jajak. Besok berharap minggu depan saudara pasti senyum Pepsoden, bukan Ciptaden, ya Pepsoden saja ya. Oke. Luar biasa. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang salah. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan waktu saudara mendengar. Tetapi yang terpenting hari ini, 3 hal, apa saudara? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Sampai jumpa lagi, berharap bisa berjumpa lagi, dikasih umur panjang. Saya terakhir 5 tahun yang lalu, ya. Kalau diizinkan oleh gembala saudara untuk ketemu saudara, entah 10 tahun lagi, ya berharap masih bisa berjumpa dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yang ku terima
semuanya Tuhan izinkan. Tetaplah bersyukur, tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur. Oh, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Siapa berani percaya dan bersyukur, angkat lagu ini dengan tangan-tangan. Selalu terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Engkau setia, selalu menolongku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sekali lagi Ibu Gembala berdoa, mau selalu. Terima kasih, haleluya. Tuhan yang setia, yang selalu menolongku, mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Segala puji syukur kami Haleluya, panjatkan kehadiran-Mu ya haleluya. Bapa Puji pada pagi hari ini. Terima Kami kasih. bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menjadi kekuatan Ya. iman kami dan harap kami kepada Tuhan. Kami mempunyai Bapa yang setia, Bapa yang senantiasa Terima kasih Tuhan. melihat keadaan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Kau tahu Ya, setiap anak-anak-Mu yang datang, yang membawa persoalan, yang membawa beban, lewat firman-Mu mengajar kami untuk kami bersyukur, untuk kami berdoa kepada Tuhan dengan iman kami. amin. Puji Tuhan. Tuhan akan menyatakan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan akan menyatakan mujizat Tuhan. Dengan iman kami, harap kami kepada Tuhan dan berdoa Ya, dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh menyatakan pertolongan Tuhan. benar Tuhan. Tuhan boleh menyatakan kuasa Tuhan. Dan mujizat Tuhan boleh kerja dalam hidup kami. Amin. Tuhan, Engkau tolong kami sidang jemaat Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu, Roh Kudus yang mengerjakan firman-Mu. Amin. Sehingga hati kami ada bersyukur. Hati kami boleh berharap kepada Tuhan dan berdoa. Dengan iman kami. Sehingga kami boleh menerima jawaban yang daripada Tuhan. Kami boleh menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Amin Tuhan. Engkau tolong Tuhan sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang sudah datang kepada Tuhan. Roh Terima Kudus kasih yang Tuhan. akan menolong kami, Benar. yang menghibur kami, yang menguatkan kami. Sehingga kami sebentar pulang dengan membawa berkat, Ya. kekuatan, iman, harap kami kepada Benar Tuhan. Tuhan. Dan Haleluya. jawaban doa kami Engkau jawab ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua yang Amin. sudah hadir dengan iman kami dan harap kami kepada Tuhan. Kami boleh menerima pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, supaya Engkau sudah akan menolong, memberikan firman-Mu di mana hamba-Mu melakukan melayani Engkau. Ya. Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan menekan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dan doa kami sudah naikkan dengan iman kami, dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama, Dalam nama Tuhan Tuhan. Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin.